Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yang berjudul One Prestasi, yang beranggotakan Muhammad Fauzan, Muhammad Jafar, Tifta Uwais, dan Johannes Yokya. Latar belakang. Penumpang maskapai Lion Air yang bernama Hari Sunaryadi membeli tiket pesawat dari Lion Air pada tanggal 17 Oktober 2011, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hari membeli tiket Lion Air menuju tiket elektronik dengan nomor TE 99902170021660 untuk penerbangan Manado Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011. Hari sebagai pelanggan telah membayar kewajibannya dan berhak mendapat penerbangan kemudian Lion Air berkewajiban untuk menerbangkan Hari setelah mendapat haknya lewat tiket yang dibelinya. Namun yang terjadi, Lion Air terbukti tidak memenuhi kewajibannya karena gagal menerbangkan Hari dari Manado ke Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Syarat sah subjektif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai para pihak, maka para pihak telah mencapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjiannya. Syarat sah objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari perihal tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Putusan Hakim. Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat ditolak karena antara penggugat dan tergugat sudah adanya hubungan hukum yang dapat dibuktikan dari perjanjian pembelian tiket elektronik. Seharusnya gugatan penggugat adalah mengenai one prestasi karena sudah ada yang mengikat antara kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata dapat dibuktikan oleh dokumen pengangkutan. Lalu Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk menghukum tergugat membayar kerugian material sebesar Rp5.107.700 dan menolak untuk menghukum tergugat membayar kerugian material sebesar Rp50 juta. Hak-hak yang dilanggar. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa PT Lion Air tidak memberangkatkan Hari Sunaryadi sesuai dengan perjanjian yang sudah dibeli oleh konsumen yaitu berupa etiket. Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan PT Lion Air selaku pihak pelaku usaha dalam penerbangan. Seharusnya memberikan jasa kepada penumpang dengan memberangkatkan penumpang sesuai dengan perjanjian. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, dan seharusnya. PT Lion Air selaku pelaku usaha dalam penerbangan memberitahukan atau memberikan informasi kepada para penumpang sebelum keberangkatan bahwa ada perubahan. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan PT Lion Air selaku pelaku usaha dalam penerbangan telah melanggar hak Hari Sunaryadi selaku konsumen karena PT Lion Air tidak menanggapi dan memberikan kompensasi. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Hari Sunaryadi juga mencoba melakukan negosiasi dengan pihak PT Lion Air untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi yang layak dan manusiawi, tetapi tidak ada pemberian kompensasi dan atau ganti rugi dari PT Lion Air. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi penggantian barang dan atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi tersebut timbul karena jasa penerbangan yang seharusnya diterima oleh Hari Sunaryadi selaku konsumen, yaitu tidak diberangkatkan karena terjadinya overseat dalam pesawat. Hak dan kewajiban maskapai. Dalam pengangkutan terdapat perjanjian dan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pihak-pihak telah dirumuskan dalam perjanjian yang sudah dibuat. Terjadinya pengangkutan udara dengan menggunakan pesawat udara harus diadakannya suatu perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Dalam pasal 140 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menjelaskan bahwa pihak maskapai penerbangan mempunyai kewajiban untuk mengangkut orang dan atau barang yang dapat dibuktikan dengan tiket penumpang dan atau surat muatan udara. Pihak pengangkutan udara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam pasal 140 ayat 2. PT Lion Air selaku pihak maskapai penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas tidak diberangkatkannya Hari Sunaryadi karena alasan overseat. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 147 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penasehat. Kesimpulan, kasus di atas terjadi karena suatu kelalaian pada maskapai Lion Air dengan penumpang bernama Sunaryadi. Permasalahan dimulai ketika Sunaryadi selaku penumpang ingin melakukan keberangkatan, namun dibatalkan karena masalah operasional, yaitu overseat. Dan dari itu pula Lion Air tidak melakukan tanggung jawab dan tidak melakukan ganti rugi atas tidak diberangkatkannya Sunaryadi. Dalam KUH Perdata pasal 1366 berbunyi, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Di sini dijelaskan bahwa Lion Air melanggar UU tersebut, maka dari situ Sunaryadi menggugat PT Lion Air. Syarat subjektif. Kedua, kecakapan para pihak. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau voidable. B. Syarat objektif. Adanya objek perjanjian. Kedua, sebab yang halal. Para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau null and void. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.